Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Maulana Akbar. Ya, hari ini adalah hari Jumat tanggal 23 Agustus ya guys. Ini saya ditemani dengan Polytron Fox R. Rencananya hari ini saya ingin berangkat ke daerah Cibitung ya. Itu kurang lebih jaraknya adalah 50 km. Untuk Polytron Fox R saya saat ini sudah sampai di kilometer 10.136. Kurang lebih pemakaian 9 sampai 10 bulan ya guys. Karena ini dari bulan November 2023. Ya, nanti di jalan kita sambil ngobrol pengalaman menggunakan Polytron Fox R selama 9 atau 10 bulan ini ya, atau sampai kilometer 10.000 apa aja udah ya terjadi dan pengalaman apa ya. Nantikan terus perjalanan kami ya guys. Terima kasih. Ya, alhamdulillah nih kita udah sampai di Grogol ya guys, terminal Grogol. Baterai Polytronnya tinggal 91%, jarak yang udah ditempuh itu 7,9 km ya. Kita seperti tadi di video di awal, kita akan menuju ke Cibitung ya guys, tempat saya kerja nih guys. Jadi hari-harinya ke arah sana. Ya, kita lanjut perjalanannya guys ya. Seperti di video awal, jadi saya menggunakan Polytron ini dari tanggal 18 atau 11 November 2023 ya. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi kurang lebih saya menggunakan Polytron ini itu 9 bulan ya. Dan kilometernya udah mencapai 10.000 lebih. Nah, untuk pengalaman saya menggunakan Polytron ini selama ini baik-baik aja ya, baik-baik aja. Pernah sekali itu mengalami suatu kegagalan ataupun kerusakan, yaitu pada throttle. Nah itu udah saya buat video di video sebelumnya, bisa teman-teman lihat. Mungkin video ini lebih kepada untuk teman-teman yang masih ragu menggunakan motor listrik ya, terutama Polytron Fox R ya. Jadi saya menggunakan Polytron Fox R ini untuk kepentingan sehari-hari guys, untuk kerja, kemudian terkadang sambil berangkat kerja dari Cengkareng ke Kuningan, itu saya sambil nge-grab ya, atau ojek online ya, karena saya punya akun tersebut sebelumnya itu di tahun 2018 dan masih aktif sehingga bisa digunakan. Jadi lumayan guys, di samping kita berangkat kerja, kita mengaktifkan mode tujuan ya, sehingga orderan daripada ojek online-nya itu nggak kemana-mana, hanya seputar daripada tujuan kita kayak gitu guys. Ya mungkin nggak banyak penghasilannya, sekitar 30 sampai 40 ribu, tapi lumayan lah. Terlebih lagi saya kan nggak isi bensin ya, hanya ngecas di rumah 100%. Nah itu udah cukup, bisa sampai 2 hari malah kayak gitu guys. Nah ini kita melewati dari pinggir Kali Roksi ya, karena kita kan kalau saya lihat tadi di mapnya itu jalur yang paling
dekat atau ditunjukkan di Google Map-nya itu lewat sini guys. Nanti lewat Sudirman, kemudian lanjut lewat Kampung Melayu guys, dan dilanjutkan lagi ke Kalimalang seperti itu ya. Jadi untuk kerusakan daripada motor listrik selama pemakaian 9 bulan saya ya, pertama itu throttle guys ya. Kayaknya hampir semua user Polytron Fox R itu mengalami hal yang sama ya, throttle-nya hancur ya. Dan kebetulan karena belum ada setahun jadi masih garansi guys, gratis, nggak dipungut biaya. Itu saya perginya ke Polytron Service Center yang ada di Selipi guys. Nah, ada di video saya sebelumnya. Kemudian apalagi sih kendalanya setelah 9 bulan pemakaian? Ya, setelah 9 bulan pemakaian, pertama mungkin masalah standar ya. Pernah juga standar itu kadang-kadang nggak distandarin, dia ada notif standar, kemudian pas nggak distandarin marah, ada notif standar, pas distandarin nggak ada notif. Jadinya ketika ada notif standar itu, standar buat yang pinggirnya guys, motor nggak bisa jalan guys kalau notifnya itu nyala. Sehingga saya minta pada saat pembetulan throttle itu untuk dimatikan saja notif yang ada di standar. Jadi saat ini motor saya mau distandarin ataupun nggak distandarin yang pinggir itu nggak ada guys ya, karena sudah dicabut kabelnya sama abang teknis ini ya. Nah, kenapa sih standar saya seperti itu ya? Karena pernah kejadian motor saya distandarin kemudian jatuh karena mungkin standarnya juga kayaknya terlalu berdiri tegak banget ya, jadinya jatuh. Nah, dari situ bererror standar itu. Nah, kebetulan lagi pembeneran atau perbaikan, jadi saya minta dimatikan. Kemudian apa lagi sih? Nah, ini untuk saat ini jok nih, jok dari Polytron Fox R-nya itu saat ini nggak bisa ditutup ya guys. Tapi buat saya sih itu nggak jadi kendala ya, nggak jadi kendala karena yang paling penting motor masih bisa digunakan. Jadi yang paling penting motor masih bisa digunakan. Buat saya sih nggak ada kendala ya guys untuk masalah jok yang nggak bisa ditutup. Ini banyak gajukan guys. Terus saya tanya lagi, kenapa sih throttle itu bisa cepat rusak? Nah, ini solusinya juga guys. Kalau teman-teman menggunakan motor listrik ketemu gajlukan seperti ini tuh, kalau bisa itu gasnya itu dilepas, jangan ditekan terus ya, karena tangan kita itu pasti akan berbenturan dengan throttle sehingga throttle itu bisa gampang pecah. Jadi kalau ketemu gajlukan gini, tangan yang di gasnya itu diangkat aja atau kita lepas lah gitu. Nah, itu solusi untuk supaya throttle itu nggak cepat rusak guys, karena lumayan ya kalau nanti nggak garansi itu, kalau nggak salah harga throttle itu adalah 160.000 seperti itu. Nah, untuk 9 bulan pemakaian motor ini udah kemana aja sih? Ya banyak ya guys. Mungkin kalau teman-teman yang ikutin video saya tahu ya, bahwa motor ini kurang lebih 4-5 kali ke puncak guys. Ya memang sih banyak insiden-insiden atau kejadian
yang nggak diharapin ya, seperti nggak kuat mental ataupun baterai habis dan susah untuk ngecas, harus ngecas di Indomaret dan sebagainya ya. Tapi untungnya motor ini bisa cas di mana aja dan nggak perlu ribet ganti-ganti baterai, tinggal colok, cari colokan ya, cari PLN terdekat, udah tinggal ngecas. Cuma kendalanya masalahnya lama aja sih. Kalau kita menggunakan charger bawaan dari Polytronnya kan itu cuma 10 ampere ya. Jadi lama. Kalau teman-teman sering berpergian jauh, ya saran saya sih menggunakan fast charging ya. Karena para Gojek itu yang tiap hari dia menggunakan motor listriknya untuk cari pencariannya, ya dia menggunakan fast charging karena cepat ya. Kalau menggunakan fast charging itu mungkin 1 jam itu bisa full, terlebih lagi dia sambil nunggu orderan, misal dia sambil ngecas. Nah itu adalah solusinya ya. Saya menggunakan skema sewa baterai ya guys, seperti video sebelumnya. Buat saya sih sewa baterai itu ya gimana ya, anggap aja kayak bayar bensin. Kalaupun bayar bensin, saya biasanya kalau menggunakan motor saya dulu Honda Vario 125 itu bensin aja 15.000 sehari. Jadi kalau kita bayar sewa baterai 200.000 ditambah nanti ketika ada kerusakan baterai bisa ditukar. Nah ini sangat worth it sekali ya karena ada income atau pemasukan ya, karena kita pengeluarannya itu sedikit, seperti itu guys. Kemudian untuk perawatannya gimana, apakah motor ini ganti oli? Enggak guys, jadi motor ini tuh yang ganti oli, perawatannya cuma sekitar kapas rem sama ban ya. Kalau bannya botak ya ganti gitu. Nah, itu udah banyak sih tempat-tempat penggantian ban yang bisa mengganti ban dari motor listrik, karena motor listrik ini kan BLDC-nya itu ada di ban belakang guys. Jadi untuk nyopotin ban belakang itu mesti hati-hati karena ada kabelnya. Nah ini tapi sebagian atau banyak sih sekarang udah bengkel-bengkel yang bisa buka kemudian ganti bannya kurang lebih ban ukuran PCX atau NMAX ya guys, seperti itu ya. Dan Polytron yang saya gunakan ini itu nggak banyak modif atau perombakan seperti mungkin teman-teman yang lain ya, karena memang kan tujuan saya menggunakan motor listrik ini kan sebenarnya untuk menghemat supaya nggak banyak pengeluaran kalau untuk dimodif, dan harganya seperti beli motor bensin yang mahal-mahal itu ya buat apa beli motor listrik. Buat saya ini kan hanya pendapat pribadi, kadang-kadang kan tiap orang tuh berbeda-beda, dia ada yang hobi sampai modif motor listriknya itu mungkin 2-3 bisa 2-3 kali harga motor listriknya gitu. Jadi saya untuk penghematan ya guys, gak banyak yang dimodif, cuman sekitar footstep ya untuk boncengan biar lebih enak. Kita beli bracketnya, kemudian untuk visor yang di depan itu saya ganti. Nah ini visornya nih, visornya di depan saya ganti dengan visor NMAX ya, NMAX yang lama. Kemudian biar lebih cakep plat nomornya dipajang di depan, jadi jauh lebih bagus sih tampilannya seperti itu. Ini saya ada di stasiun Karet ya guys, macet banget.